Tribuners sekalian, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami. Insyaallah masih lancar puasanya, siap menyambut Idul Adha dan siap menjadi orang yang fitrah. Dan semoga kita semua tidak tergolong yang dikatakan oleh Rasul, bu'da liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Celakalah bagi orang yang melewati bulan Ramadan tapi dia tidak ada ampunan baginya. Karena dia melewati Ramadan hanya menahan lapar dan dahaga. Semoga kita juga Ramadan kemarin menjadi hamba-hamba yang maksimal dalam ibadahnya. Karena Rasulullah SAW sudah membocori jauh-jauh hari, rubbas saim laisa lahu min siyami. Banyak orang nanti di antara umatku yang melewati bulan Ramadan tidak mendapatkan puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Jemaah sekalian, tribuners sekalian, kita membahas berkaitan pertanyaannya ini agak lucu sih, tapi ya wajar kalau ditanyakan, boleh tidak sholat Idul Fitri di rumah? Gimana tribuners? Bisa dijawab? Masya Allah ya. Jadi begini, konsepnya ketika Rasulullah bilang amarona, Rasulullah itu memerintahkan para sahabat an-nukhrij untuk keluar fi idain di dua hari raya. Bahkan disebutkan dalam hadis orang yang sedang dipingit yang tidak boleh keluar rumah aja diperintahkan untuk keluar rumah. Orang yang haid yang harusnya tidak boleh menghadiri tempat sholat itu pun diperintahkan untuk datang. Ini apa? Gambaran penekanan dalam Idul Fitri untuk berjamaah, merasakan fitri, merasakan kebahagiaan, merasakan kebahagiaan setelah menahan diri untuk selalu berpuasa, kemudian kita merasakan kebahagiaan, menyambung silaturahmi dan masih banyak hikmah di dalamnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kan tadi boleh tidak? Jawabannya karena ini urusan sunnah, muakkad, sunnah tapi ditekankan, jawabannya boleh. Tapi dengan syarat kalau ada uzur, ya. Kalau ada uzur, kalau toh mau sholat di rumah pun boleh dengan syarat berjamaah. Maka berjamaah itu paling dikit orangnya kan 4. Atau dalam mazhab yang lain disebutkan 3. Ada imamnya, diperbolehkan. Misalnya uzurnya apa? Hujan atau badai yang begitu deras atau begitu kuat sehingga menghalangi kita untuk keluar rumah, ya. Maka kita pun boleh melakukan salat di rumah, ya. Atau waktu dulu kita pernah melewati COVID itu kan, waktu semua tidak boleh beraktivitas berkumpul dengan berjamaah, nanti dikhawatirkan akan menular dan lain sebagainya, itu tidak mengapa, ya. Akan tetapi kalau waktunya sudah normal dan tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang menjadikan hukum asalnya itu sebagai hukum yang darurah atau darurat, maka kita ikhtiarkan semaksimal mungkin kita keluar bersama-sama. Dan ini sudah menjadi uruf, sudah menjadi budaya di Indonesia. Kalau kita Idul Fitri itu insya Allah semua itu semangat untuk keluar. Paling yang nggak semangat untuk keluar itu gara-gara ketiduran, ya kan? Nah, ngelembur malamnya gitu kan. Besok Idul Fitri malamnya dia main beduk atau apa keliling, takbir keliling dan lain sebagainya. Tahu-tahu bangunnya jam 8 padahal sholat Idul Fitri jam 6. Jam 8 bukan sholat Idul Fitri nanti namanya, ya kan begitu jamaah. Nah, tribuners sekalian, jadi poin atau kesimpulannya, anjuran yang pertama, Rasulullah menganjurkan untuk semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita hadir di Idul Fitri. Hadir. Bahkan diperumpamakan haid, orang yang dipingit, ya, itu dianjurkan untuk muakkad, untuk menekankan diri untuk hadir. Dan kedua, boleh atau tidak kalau melaksanakan salat di rumah Idul Fitri? Boleh jika ada halangan, jika ada sesuatu yang dianggap darurah sehingga merubah hukum asalnya. Ya, tadi kita sudah memberikan perumpamaan badai atau suasana COVID dan lain sebagainya. Begitu tribuners sekalian, insyaallah dengan ilmu ini kita menambahkan diri ini kebaikan yang banyak, karena kata Allah, wa may yuridillahu khaira yufaqihu fiddin. Kalau kita menginginkan diri ini baik, maka Allah akan menambahkan ilmu agama kita. Bahkan disebutkan semakin orang
bertambah ilmu agamanya, maka Allah pun akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Jangan sampai malas belajar. Dan diingat, Tribuners sekalian, Ramadan kemarin adalah tarbiyatullah. Allah didik kita supaya taat. Setelah Idul Fitri bukan berarti sudah bubar. Karena Tuhan kita yang ada di Syawal sama Ramadan itu sama, tetap Allah. Jadi jangan sampai terus setelah Idul Fitri sudah sholat, malah terus meninggalkan sholat. Tidak pernah puasa. Na'udzubillah. Semoga kita semua istiqomah, karena istiqomah adalah kunci daripada husnul khatimah. Semoga Allah juga mengkaruniakan kepada kita husnul khatimah. Baik, Tribuners sekalian, kami cukupkan sekian. Semoga ilmu tadi bermanfaat dan bisa diambil ibrah dan hikmah. Matur suwun, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.